Dengan teriakan kaget, banyak pembangkit tenaga listrik hadir, menghadap pemandangan bumi berguncang dan gunung bergetar. Gempa berguncang. Saat ini, apalagi berharap semua orang, bahkan Diezong dan yang lainnya kaget. Tuan Muda Qin, ini untuk mengambil seluruh pohon peri Ting Xiao. Daizong San ketakutan. Anda harus tahu bahwa pembangkit tenaga listrik lain, seperti tanaman merambat rubah dan safir, tidak peduli seberapa liar ambisi mereka. Mereka hanya ingin memetik beberapa cabang lagi itu saja. Tapi siapa yang mengira bahwa Tuan Muda Qin harus mencabut seluruh pohon peri malam? Ziyun bahkan lebih ngeri. Dan untuk waktu yang lama, dia akhirnya dengan bersemangat berkata, bos mendominasi. Adegan ini mengejutkan mata Zuyong dan yang lainnya. Tetapi wajahnya tiba-tiba berubah. Anak ini ingin menyimpan sup untuk mereka. Nak, jangan pergi terlalu jauh. Pohon peri Ting Xiao bukanlah sesuatu yang bisa kau telan sendiri. Namun, Qin Yichen berdiri di puncak gunung. Tetapi hanya menertawakan teriakan ini. Bisakah kamu menelannya? Coba saja. Dewa kelas atas yang haus ini sulit mendapatkan cincin luar angkasa. Hong Lian juga mengatakan bahwa cara terbaik adalah mendapatkan Sea of Consciousness. Kemudian, di saat berikutnya, Qin Yichen melihat kekuatan roh dan Ting Shen meledak secara ekstrim. Aliran emas dan Tingguang menyatu menjadi jalur telapak tangan, menyeret pohon kuno itu ke dalam lautan kesadaran di alis. Dan pemandangan ini, membuat tiga rotan giok tidak tahan lagi. Lelucon apa? Mereka bekerja sangat keras sehingga mereka akan mendaki ke puncak gunung. Akibatnya, pohon peri tumbang oleh pria yang kemudian muncul. Bahkan tidak ada cabang yang tersisa untuk mereka. Untuk sementara, tiga orang yang masih dalam hubungan kompetitif tiba-tiba terbang ke gunung. Kalian, letakkan pohon peri lampu malam. Harta karun tertinggi ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu telan sendirian. Sisi sengit dari mata indah Hurou yang indah bahkan lebih ganas. Ayo bergabung. Dia menduduki pohon peri secara paksa. Saat itulah dia yang paling lemah. Hari ini, kita tidak hanya harus mengambil pohon peri tetapi juga membiarkannya mengambilnya. Laut kesadaran tetaplah. Tiba-tiba, ketiga pria itu mendesak spirit power untuk mengepung Qin Yichen. Dan di kaki gunung, kekuatan yang masih bisa mempertahankan penampilan kesopanan juga menunjukkan niat membunuh. Waktu dengan pedang terhunus dan busur ditekuk, dan kekuatan abadi bergulir. Mata indah Huru sangat galak dan dia tidak mempercayainya. Bocah itu sudah berjuang untuk merebut pohon peri malam, dan ketiga orang mereka, salah satu dari mereka kekuatan roh, lebih kuat darinya. Hari ini, pohon peri Ting Xiao bukan hanya dia, tetapi juga harta yang tak terhitung jumlahnya dari orang ini, serta token peninggalan dewa, itu harus diambil. Karena kamu bahkan tidak memberi kami sup, jangan salahkan aku, sama-sama. Tiba-tiba, bayangan lembut Hurou melintas di depan Qin Yichen, telapak tangannya berjatuhan dengan spirit power. Namun, pada saat ini, ketika saya melihat pohon kuno Ting Xiao yang tinggi, bahkan akar pohon itu tersedot ke dalam kekuatan roh emas oleh alis Qin Yichen. Saat berikutnya, menghadapi tiga orang yang dikepung, mulut Qin Yichen tiba-tiba mencibir. Saya khawatir tiga orang itu belum tahu arti sebenarnya dari 4 kata kultivasi ganda Shenwu. Begitu kata ini keluar, tiga orang di Huru tiba-tiba mengubah wajah mereka. Terutama kekuatan abadi yang kejam dari telapak tangan Qin Yichen, yang membuat tiga orang itu gemetar di dalam. Dalam kecemasan, mereka lupa bahwa itu juga merupakan kultivasi ganda dari seni bela diri ilahi. Tetapi pemuda ini sama sekali tidak dapat menyebutkannya secara setara. Alam marsial Dao sama sekali tidak biasa-biasa saja. Sebaliknya, cukup disebut Golden Immortal. Bang! Menunggu ketiga orang itu menjawab, mereka melihat Qin Yichen melambaikan telapak tangannya, dan ketiga siluet itu jatuh dengan tajam dari puncak gunung. Satu telapak tangan. Menghadapi tiga lawan yang semuanya berada di atas God Realm, Qin Yichen mungkin tidak berani bertarung dengan spirit power. Namun, kekuatan marsial Dao-nya bukanlah sesuatu yang bisa diprovokasi oleh tiga orang. Hanya berjarak tiga telapak tangan hanya dengan satu telapak tangan. Dan inilah mengapa Qin Yichen mengetahui bahwa dia telah menaklukkan kekuatan dalam kasus dia memonopoli pohon peri Ting Xiao sehingga tiga orang bahkan tidak bisa minum sup. Kalau tidak, pengeboman sawit ini jatuh ke puncak gunung, tapi hanya ada tiga mayat. Hurou berada di udara dan tidak punya waktu untuk panik, tetapi melihat siluet dan menangkapnya. Namun, siluet ini bukanlah monster 1000 League of Legends Imaginernya, melainkan rambut panjang emas ungu, 5 petugas tampan dengan senyuman di Golden Immortal. Kudengar kamu baru saja meminta bosku untuk meninggalkan pohon peri? Ziyun tertawa kecil. Dia menangkap Hurou, tetapi tidak memiliki perasaan lembut dan protektif untuk seks yang lebih adil. Saat berikutnya, ketika dia melihat senyumnya menyatu dan telapak tangannya bekerja keras, yang pertama merasa tercekik dan tenggorokannya akan hancur kapan saja. Ledakan. Ziyun mendarat, melihat 1000 Royal League Demon yang satu langkah lebih lambat dari dirinya. Dengan dingin berkata, jangan bergerak, tidak mudah untuk berkultivasi secara spiritual ke langkah ini. Sayang sekali mati di sini. Hurou ketakutan untuk sementara waktu.
Dia telah mendengar bahwa Dewa Emas berambut ungu ini berbicara tentang nama-nama yang ganas, tetapi juga tentang kejahatan Dewa Kultivasi Ganda Wu. 1000 Royal League Powerhouse melihat situasi ini, dan tiba-tiba ketakutan. Tetapi pohon peri Ting Xiao yang sulit ditemukan, dan sekarang tidak memiliki rambut akar, bagaimana mereka bisa rela? Zuyong berteriak keras. Nak, jangan terlalu gila. Saya tahu Anda telah memainkan badai beruang, tetapi Anda telah bertindak terlalu banyak. Benarkah ketiga keluarga kita ada di lumpur? 10.000 lelaki tua Huagu memompa cahaya menatap kupu-kupu 1000 dengan dingin. Youlang bisa menculik satu kali, lalu dia bisa menculik untuk kedua kalinya. 1000 iblis Liga Kekaisaran Shen berteriak. Nak, kami menemukan pohon Ting Xiaoxian ini bersama-sama. Kamu tidak bisa menelannya sendiri. Benar-benar merobek wajahmu. Semuanya minta maaf. Namun, tepat ketika terlihat seperti pembunuh di antara kedua sisi, mereka mendengar suara dari puncak gunung. Suara, seperti petir, membuat gendang telinga bergetar, yang bahkan lebih menakutkan daripada kekuatan gemuruh pohon peri malam. Siapa yang mengatakannya barusan? Peri berhadap-hadapan, dan mereka yang memiliki kemampuan mendapatkannya. Saya melihat Qin Yichen berdiri di puncak gunung, dengan tangan di punggungnya, dan petir yang tak henti-hentinya di mata bintang, menyatu dengan kekuatan abadi tubuh seperti matahari keemasan, menunjukkan sikap mendominasi. Zuyong terkejut dan tidak bisa menahan perasaan terkejut. Bahkan jika anak itu memiliki pendekatan tirani terhadap Ting Wei, tidak mungkin untuk menekan pohon peri Ting Xiao begitu cepat. Qin Yichen tidak memiliki kemampuan ini, baru saja menyeret paksa pohon peri ke laut kesadaran. Namun, di laut kesadarannya, ada juga roh artefak dari objek ilahi tertinggi seseorang, untuk sementara menekan pohon peri untuknya. Setelah menstabilkan laut kesadaran, mata Qin Yichen seperti listrik, menghadap ke Zuyong. Mengapa hartanya dipukul setiap saat, dan temannya diintimidasi dan diperas? Hari ini, dia akan menjadi sombong sekali, dan mengambil semua pohon peri malam ini sebagai miliknya. Adapun ketiga kekuatan ini, sejak awal, mereka seperti musuh dan bukan teman. Dengan pikiran terus-menerus, karena mereka berani memonopoli pohon peri, Qin Yichen secara alami siap merobek wajahnya. Pohon peri ada di laut kesadaranku dan token peninggalan dewa juga ada padaku. Jika Anda menginginkannya, Anda dapat mencobanya.